Halo semuanya, di video kali ini aku akan membahas tentang sistem pemerintahan Kanada. Saat mendengar nama Kanada, mungkin yang terbayang adalah salju, musim dingin yang ekstrim, atau negara yang berbatasan langsung dengan Amerika Serikat. Tapi ternyata, Kanada juga menarik dari segi sistem pemerintahannya. Yuk kita cari tahu. Kanada terletak di bagian utara benua Amerika Utara dan berbatasan langsung dengan Amerika Serikat. Ibu kotanya adalah Ottawa, pusat pemerintahan negara tersebut. Sedangkan kota terbesarnya adalah Toronto, yang dikenal sebagai pusat ekonomi dan juga budaya. Dengan luas sekitar 9,9 juta kilometer persegi, Kanada merupakan negara terbesar kedua di dunia setelah Rusia. Namun, jumlah penduduknya hanya sekitar 38-40 juta jiwa. Artinya, wilayahnya sangat luas, tetapi penduduknya relatif sedikit. Karena itu, banyak wilayah Kanada masih berupa hutan, danau, dan alam yang sangat terjaga. Kanada juga dikenal sebagai negara yang multikultural. Banyak penduduknya berasal dari berbagai latar belakang karena tingkat imigrasi yang tinggi. Negara ini memiliki dua bahasa resmi, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Perancis, yang digunakan dalam pemerintahan dan kehidupan sehari-hari. Salah satu keunikan Kanada yang paling terkenal adalah simbol daun maple. Daun maple berwarna merah yang terdapat di tengah bendera Kanada bukan hanya hiasan, tetapi menjadi lambang identitas nasional. Daun maple melambangkan persatuan, kekuatan, dan kebanggaan rakyat Kanada. Bahkan sejak ratusan tahun lalu, simbol ini sudah digunakan untuk mewakili negara tersebut. Karena itulah Kanada sering dijuluki sebagai negeri daun maple. Nah, selanjutnya, yuk kita masuk ke sistem pemerintahannya. Kanada merupakan negara berbentuk federasi. Artinya, kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Negara ini terdiri dari 10 provinsi dan 3 teritori, yang masing-masing memiliki kewenangan tertentu seperti pendidikan dan kesehatan. Bentuk pemerintahan Kanada adalah monarki konstitusional. Kepala negaranya adalah Raja Inggris, yaitu Charles III, yang diwakili oleh Gubernur Jenderal di Kanada. Namun, perannya lebih bersifat simbolis dan tidak menjalankan pemerintahan sehari-hari. Kanada menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang dipilih dari partai dengan kursi terbanyak di parlemen. Saat ini, jabatan tersebut dipegang oleh Justin Trudeau. Perdana Menteri memiliki tugas memimpin pemerintahan, menentukan kebijakan nasional, serta mewakili Kanada dalam hubungan internasional. Namun, ia tidak bekerja sendiri. Ia dibantu oleh kabinet, yaitu para menteri yang bertanggung jawab atas berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan juga keuangan. Kabinet inilah yang membantu menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Dalam lembaga legislatif, Kanada memiliki parlemen yang bersifat bicameral. Artinya terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah House of Commons atau majelis rendah. Anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Saat ini, terdapat 338 anggota parlemen yang masing-masing mewakili satu daerah pemilihan. Yang kedua adalah Senat. Anggota Senat tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan ditunjuk. Tugasnya adalah meninjau dan mengevaluasi rancangan undang-undang sebelum disahkan agar sesuai dengan kepentingan nasional dan juga wilayah. Selain itu, ada juga Mahkamah Agung Kanada sebagai lembaga yudikatif yang memastikan hukum berjalan sesuai konstitusi dan juga menjamin keadilan. Pemilu federal diadakan maksimal setiap 4 tahun.
partai dengan kursi terbanyak akan membentuk pemerintahan. Jika Perdana Menteri kehilangan dukungan mayoritas, maka dapat terjadi pemilu baru atau pergantian pemerintahan. Kanada menganut sistem multipartai. Dua partai yang paling dominan adalah Liberal Party of Canada dan Conservative Party of Canada. Sedangkan New Democratic Party sering berperan sebagai oposisi. Partai yang memperoleh kursi terbanyak di parlemen akan membentuk pemerintahan. Jika dibandingkan dengan Indonesia, keduanya sama-sama negara demokrasi. Namun perbedaannya, Kanada berbentuk federasi dan menggunakan sistem parlementer serta monarki konstitusional. Sedangkan Indonesia berbentuk negara kesatuan dengan sistem presidensial dan juga berbentuk republik. Nah, jadi teman-teman, Kanada bukan hanya tentang salju dan musim dingin yang sering kita pikirkan itu loh. Di balik simbol daun maple yang sederhana, terdapat sistem pemerintahan yang kuat, demokratis, dan terstruktur dengan baik. Melalui pembahasan ini, kita bisa memahami bahwa bentuk negara dan sistem pemerintahan sangat mempengaruhi bagaimana suatu negara dijalankan. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa!